Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Riki dan sekarang saya akan review apartemen di daerah Bintaro Icon. Yang ini luasnya itu mungkin bisa dibilang kecil lah karena ini adalah tipe studio. Tapi ini fungsional banget dan maksimal banget. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Kita mulai dari sini dulu. Kita masuk langsung, kalau namanya studio itu disuguhkannya langsung masuk ke dapurnya. Dan ini bagian area dapurnya, dimana ini udah lengkap banget. Furniture tersebut dari mulai ini nih, mejanya pakai marmer, jadi buat masak-masak dijamin anti banget yang namanya nanti bakalan rusak. Karena kalau biasanya kalau misalnya kita pakai HPL itu nanti bakalan cepet rusak dong, karena kita masak-masak di sini heboh, kemudian ntar panas lah, taruh pancinya, taruh apanya. Nah tapi dengan marmer itu pasti lebih tahan lama. Dan kita langsung masuk ke sini. Kita buka laci yang pertama. Ini langsung udah tersedia nih. Di sini ada meja, sendok, garpu dan perkakas lainnya. Rapi banget, cukup rapi. Aku akuin seneng banget. Dan ini kita bukanya itu pakai nih. Jadi di sininya itu agak miring gitu. Jadi biasanya kan pembuka lemari itu ada yang di pencet atau yang kita langsung pakai gagang gitu. Tapi kalau ini langsung dibuka gitu. Memudahkan, dan ini sepertinya ruangan untuk gasnya. Jadi kalau ini kompornya di sini dimasukkan gasnya, ternyata area untuk masukinnya juga gampang. Oke. Terus kita lanjut ke ini. Ini mungkin ruangan untuk bahan-bahan makanan atau barang-barang lainnya. Ya. Tadi ini udah ada cooker hoodnya. Jadi otomatis kita mempunyai ruangan yang studio masak aman banget. Jadi baunya nggak tercium kemana-mana. Jadi udah ada 3 rangkaian tempat. Terus kita buka di sini. Ternyata di sini bisa luas banget ya. Di sini bisa taruh bumbu-bumbu, bahan-bahan makanan lain. Menurut aku ini sepertinya nih dengan luas dapurnya segini tuh udah lumayan gede banget gitu loh. Bahkan kalau di rumahku sendiri, dapurnya bisa jadi segede ini. Jadi menurutku ini maksimal banget ya. Ini juga ternyata masih dibuka. Dan di sini engsel-engselnya rapi banget, enak banget juga. Kemudian dari cara membukanya kita tinggal gampang banget dari sini, dari bawah seperti itu. Oke, ini masih banyak ruangan. Di sini juga kita udah ada keramik bata, tapi jadinya estetik banget karena ada lampu LED strip yang memberikan kesannya itu jadi lebih mewah dan elegan. Wah, menarik banget. Ini ada lampu LED stripnya 1, 2. Lanjut kita ke sini. Ini nggak nyangka juga ternyata kita udah ada tempat juga di sini untuk mesin cuci. Oke, nice. Nah, ini yang bagian yang aku suka. Ini ada buat cuci piring. Walaupun kecil tapi ini maksimal banget sih dan fungsional banget tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita habis masak-masak, taruh di sini, cucian kotor, taruh lagi piring-piringnya di mana? Di sini. Ini dia. Dia taruh piringnya di sini. Kemudian ini bahannya juga bagus banget. Dan ini memakai engsel pintunya tuh gas spring gitu loh. Jadi kayak secara sendirinya langsung terbuka. Nice. Oke. Keren banget. Dan pasti di sini juga ada lampu-lampunya yang bikin jadi kelihatan cantik banget. Oke, kita buka sekarang di atas. Masih banyak juga untuk tempat ngisi-ngisi barang dan lain-lainnya. Di sini juga. Oke, mungkin di sini kita bisa taruh tempat sampah mungkin ya. Di sini bisa taruh tempat sampah atau sabun-sabun dan lain-lainnya di sini. Ya, menarik banget. Oke, kita move ke sini. Ini aku amazed banget. Ternyata dengan ruangan sekecil ini tapi banyak banget bisa taruh barang-barang gitu loh. Jadi ya cukup menarik banget. Di sini ada 3 tempat untuk menaruh barang. Mungkin di sini kita bisa taruh kulkas, atau misalnya kalian kulkasnya lebih tinggi lagi, mungkin ini bisa diangkat atau diganti jadi kulkasnya bisa lebih tinggi. Gitu. Nice. Move ke sini, udah pasti di sini buat dispenser. Dengan sama, ini semua konsepnya itu cara bukanya tuh miring gitu dari sininya. Jadi tetap kelihatan rapi tanpa ada embel-embel, harus ada kuncinya dan lain-lainnya. Jadi simple banget dan elegan. Oke, di sini juga
masih banyak tempat untuk taro-taro barang-barang. Nanti di sini pasti bakalan ada TV, tentunya TV. Dan ini udah terhubung juga dengan internetnya dan lain-lainnya. Coba kita matiin. Oke, ini saklar buat lampu. Nah, ini mendukung estetiknya satu ruangan itu adalah penempatan cahaya lampunya. Dan dengan ada cahaya lampu dari sini membuat jadi lebih terkesannya tuh mewah dan kece banget. Oke, nah ini dia nih yang menarik. Ini tuh katanya sih bisa jadi meja serbaguna. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dari bawah dulu. Kita tarik. Nah, bisa jadi meja. Ini kursinya, main mejanya. Asik banget sambil nonton. Dan lumayan luas juga. Ada bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi ukuran aku. Kalau ukurannya temanku yang lain bisa 2 atau 3. Oke, lanjut. Ini bisa jadi meja di sini dan ternyata nggak cuma satu ya, tapi juga ada meja fungsional lainnya yang kita tidak akan menyangka. Ini dia. Nah, ini dia meja selanjutnya. Ini meja serbaguna, mungkin bisa jadi meja makan bersama. Dan di sini tinggal ditarik, kita langsung ketemu dengan kursi yang juga di sini di bawahnya ada rodanya gitu ya, kita lihat. Yap, ada rodanya. Dan ternyata kursi ini ya kece juga nih. Bisa dijadikan tempat untuk menaruh barang juga. Wow, keren banget. Oke, ini kita bisa duduk sini tentunya. Dan nggak cuma satu, tapi ada 2. Jadi kalau misalkan bersama pasangan kalian, nah ini bisa untuk makan bareng gitu ya. Jadi gimana? Oke, sayang. Oke, seperti itu. Ya, kita bisa taruh lagi ketika kita misalkan membutuhkan ruangan yang luas lagi. Setelah dibereskan makanannya, kita taruh lagi kembali seperti ini. Terus kita tidak perlu lagi meja, boleh kita balikin lagi. Kita balikin dulu mejanya. Ya, jadi semuanya itu udah ada rodanya gitu loh. Ya, bisa ditaruh lagi di sini. Yap, jadi terlihat lebih luas lagi kan. Nah, ini di sini ada, ini ada laci-laci untuk mungkin remote dan lain-lain. Ini juga sama laci. Oke, kita move ke sini. Di sini ada area udara segar. Wah, nah kalau dalam ruangan seperti ini, kayaknya dari tadi pasti penasaran kan? Kok tempat tidurnya di mana ya? Aku juga tidak menemukannya. Kalian menemukannya, Dora? Coba di mana? Tidak ada kan? Tunggu sebentar ya. Aku akan sulap. 3, 2, 1. Ya, ini dia tempat tidurnya. Cukup dibiarkan saja. Lalu jatuh sendiri. Nah, sekece itu. Wow, kita langsung bisa tidur. Enak banget kan? Tanpa ada yang tahu, ternyata sofa yang tadi di belakang itu adalah tempat tidur. Wah, keren banget sih. Jadi terkesan ruangan studio ini maksimal banget. Nah, jadi dari di sini kita masih bisa nonton dengan jarak cukup jauh ke TV kita. Terus di sini juga masih ada kompartemen kosong yang nantinya ketika kita dibalik lagi bisa jadi sofanya. Oke, nice, enak banget, asli enak banget. Ini mungkin ukuran kasurnya sendiri adalah 160, which is cukup luas untuk ukuran couple. Yap, asik. Oke, nah kalau misalkan kalian mikir nanti diberesinnya lagi gimana, susah nggak sih? Kan ada bantal dan lain-lain. Oke, tenang, nggak usah worry. Jadi kita bisa angkat bantalnya, terus kita balikin lagi segampang ini aja. Cukup dibalikin, yes, tarik dulu pelan-pelan. Nah, segampang itu. Terus naruh bantalnya di mana? Tenang, nggak usah worry. Kita angkat aja. Sep. Nah, di sini ada ruangan yang cukup lega untuk taruh bantal dan gulingnya. Jadi cukup 1, 2, ya 2 cukup lah. Oke.
taruh lagi. Yes. Gimana? Menarik banget kan? Kita mau ke sini yuk. Di sini juga kita bisa mendapatkan ruangan untuk, kalau bisa cewek-cewek bilang ini apa ya? Meja rias, ya kan? Meja untuk berdandan. Di sini ada kursi yang bisa ditarik juga. Seperti biasa, ini maksimal juga karena bisa diisi untuk barang-barang. Terus ini ada laci, dimana kalaupun misalkan membutuhkan ada teman-teman banyak, keluarga banyak, ya kita bisa dipakai juga. Kursinya 1, di sana tadi 2, jadi 3, bahkan di sini juga tadi 4. Di sana juga bisa ada juga tuh kursi, nanti aku akan review. Jadi cukup menarik banget ya, maksimal banget dengan pemandangan yang luar biasa. Jadi ini tuh buat sirkulasi udaranya gitu. Nah, tapi pasti kalau misal bangun tidur pasti terganggu banget kan kalau tiba-tiba ada langsung cahaya matahari. Nah, ini dia nih. Yang asiknya lagi, kita tirainya pakai ini. Langsung tertutup banget. Berasa kayak di hotel juga sih, jadinya cahaya matahari nggak langsung masuk. Gitu. Dan kalau misalkan kita butuh cahaya yang lebih terang, kita tinggal tarik aja. Kece. Oh ya. Terus ada pertanyaan. Di manakah tempat untuk naruh-naruh bajunya, pakaiannya di mana? Di sini. Ini dia. Ruangannya cukup maksimal. Ya cukup luas juga kalau menurutku. Jadi kita bisa tarik aja. Dan nih, lampunya langsung keluar, bikin jadi keren banget. Nah, ini buat taruh-taruh pakaian istri yang biasanya lebih banyak pakaian dibandingkan suami kan. Nah, sebelum kita mau ke sini, ternyata ini lumayan luas juga ya. Ini cerminnya itu jadi full banget, memberikan kesan jadi lebih luas lagi apartemen studio ini. Keren. Kita buka sebelah sini. Nah, udah pasti ini bagian pakaian suaminya yang biasanya lebih sedikit kan. Tapi ternyata ini mempunyai beberapa tempat, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kompartemen buat pakaian-pakaiannya. Cukup gede banget sih buat pasangan yang baru menikah mungkin. Terus biasanya dalam sebuah rumah atau jadi akan apartemen itu kita suka bingung juga untuk naruh-naruh sepatu kita di mana sih? Nggak, sorry, di sini nih ada buat tempat untuk taruh sepatu. Ini dia nih. Nah, terus ini sengaja jadi ada kursi di sini. Kemudian kita jadikan tempat untuk pakai sepatu atau taruh sepatu, tinggal taruh di sini. Ini ada lumayan cukup luas gini, bisa taruh jadi 8 sepatu mungkin ya. Nah, di sini maksimal juga. Masih bisa ternyata pakaian-pakaian masih bisa taruh di sini atau pernak-pernik lain masih bisa taruh di sini. Terus kalau kita buka di sini, oke, ini menurutku bisa jadi tempat-tempat untuk taruh alat-alat sapu, kemudian kain pel dan lain-lain. Bisa jadi tempat di sini. Atau mungkin juga kalian punya koper. Nah, bisa taruh juga di sini. Kita buka di sini juga ternyata masih luas lagi. Wow, ini sih keren banget ya. Dari desainer interiornya, jadi bisa memaksimalkan banget dengan furniture-furniture yang ada, terlihat kece. Karena kita bisa mendapatkan ruangan yang luas banget seperti ini. Nih, ruangan luas seperti ini. Kalau misalkan ada teman-teman, jadi nggak perlu harus main-main ke kasur, kemudian duduk di kasur, biar kasur ini privasi kita. Nah, jadi teman-teman masih bisa menikmati di sini. Dan kalaupun kita misalkan lagi bikin konten, lagi apa, itu asik banget di sini karena ya cukup luas dan kita juga bisa maksimal banget. Jadi review aku suka banget, terutama dengan desain interiornya. Dan yang aku tahu ini adalah yang bikinnya adalah HD Karya. Nah, buat kalian yang mau bikin interior sesuai dengan keinginan kalian, boleh calling HD Karya. Karena aku juga pernah desain interior di rumahku yang cukup puas banget dengan hasilnya, karena rapih banget pengerjaannya. Kemudian juga dari apa yang aku inginkan, mereka kabulkan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi kalau kalian mau mencari desain interior yang sesuai dengan keinginan kalian, langsung aja call HD Karya. Atau butuh, silahkan info di sini. Oke, terima kasih banyak. Aiman lagi pamit, sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dah.